Kita bersama dengan Father Alberto Irenus David SC dari Serikat Yesus. Dan untuk pengetahuan bagi yang belum mengenali Father Alberto, beliau merupakan Regional Coordinator Pope Worldwide Prayer Network Asia Pasifik yang merangkumi Malaysia, Singapura, dan Brunei. Jadi seperti yang kita nampak dalam layar itu, dan seterusnya, ini adalah perjalanan, sedikit sebanyak perjalanan webinar kita pada malam ini. Jadi, sebelum saya serahkan kepada Father Alberto, mari kita mempersiapkan diri kita dalam doa pembukaan. Silakan, Sis Elis. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan ini mendengar Engkau berbicara tentang jeritan bumi. Kami mohon jamalah dan bukalah hati kami menerima sabdamu. Rahmatilah kami dengan hikmat pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mengerti kehendak-Mu. Berkatilah juga gembala kami, Father Alberto, untuk menyatakan karya roh-Mu kepada kami. Allah Bapa yang baik, jeritan bumi menusuk hati putra-Mu. Bumi semakin sakit, ramai menjadi mangsa bencana alam. Masyarakat miskin terpaksa meninggalkan rumah mereka karena banjir atau gelombang panas. Tuhan Yesus menyerukan tuntutan yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Semoga kehidupan kami sehari-hari mencerminkan gaya hidup sederhana, berani untuk mengenal dan mendengar sepenuh hati tentang jeritan bumi, juga para korban bencana alam, serta perubahan iklim. Semoga semua umat manusia akan berusaha secara pribadi untuk merawat dunia ini sebagai tempat tinggal bersama. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Oke, sebelum saya serahkan ruangan Zoom kepada Father Alberto, mari kita saksikan dulu paran video singkat daripada Pope Francis. Silakan, Sis Elis. Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la Tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos.
demikian paparan video singkat Pope Francis tadi. Dan seterusnya saya serahkan ruangan layar Zoom untuk Father Alberto. Silakan, Father. Ya, terima kasih ya Shirley dan semua selamat malam, selamat sehat semua. Em, saya ingin mohon pertolongan mungkin slide itu boleh ya tempat saya tidak dapat dikongsi sini. Ya untuk malam ini saya tidak berhasrat untuk pergi kepada dokumen secara lebih eh, pengalaman ya. Kalau kita lihat betul intensi doa Sri Paus Fransiskus, jeritan bumi. Harus ada peka mendengar, memahami jeritan bumi, para korban. Ini bila Sri Paus menggunakan demam ya, dia seperti sungguh-sungguh menggunakan image yang hidup manusia. Saya baru ada kesempatan dengan sekumpulan belia ya, 1 bulan lepas pergi Sungai Mandalipau, Papar, lepas itu pergi di lereng bukit uh, Gunung Kinabalu. Pengalaman saya masa itu kan, kalau melihat air, kehijauan, ladang, seperti bumi itu sudah menyediakan kita semua keperluan manusia. Seperti Tuhan menyediakan alam, menyediakan segala keperluan manusia. Katakanlah apa? Bukan saja makanan, ubat-ubatan semua. Saya terpikir, wah, sungguh indah pula bumi. Hmm, tapi bila keluar daripada tempat itu, dari sungai, suasana suasana pergunungan, kembali melihat sampah sarap, sesuatu yang sungguh menyayat hati ya. Bagaimana macam tidak dipedulikan pula suasana ini. Dan satu yang kurang, ada satu kekurangan, satu kepincangan dalam relasi uh, saya dengan bumi. Sebab bumi sudah menyediakan semua, sedangkan tapak kaki pun, perjalanan pun kita berada di atas bumi. Jadi, moga malam ini kongsian ini membawa kita lebih kepada pengalaman kita secara pribadi, relasi kita dengan alam, ciptaan, dan sabda. Ya. Sebab sabda itu memang yang mengaitkan kita dengan bumi, juga dengan doa. Doa kalau mengikut bukan saja untuk sekadar berdoa lafazkan mulut, tapi kalau mengikut katekismus Katolik, berdoa itu berarti juga ada perjuangan dalam 2726 ke 2725 nah, ya, dalam katekismus Katolik. Jadi malam ini intensi doa ini membawa kita untuk lebih uh, peka, lebih juga kepada tindakan secara pribadi, bagaimana kita merawatnya. Sebelum itu coba kita lihat slide yang kedua, di mana tempat kita, ya. Uh, Inilah keberadaan geografi Pope's Worldwide Prayer Network, jaringan doa Bapa Suci Dunia. Semua yang warna oranye, ya, di sinilah kita letak. Dan kita tahu ketika dunia ini banyak berlaku, ya, di mana saja dunia ini, geografi ini berada dalam keadaan walaupun nampak bersih, ya. Tapi kalau betul di fokus setiap negara itu memang ada ya bencana alam. Tidak ada, memang ada juga mangsa-mangsa bencana alam, terutama yang miskin. Ya, jadi disinilah network jaringan doa Bapa Suci itu macam kita disatukan dalam satu intensi tapi dengan doa yang sama, dengan intensi yang sama, tapi tindakan yang juga berbeda dalam situasi masing-masingnya. Jadi seterusnya kita lihat hmm, eh, kepada ya doa
inspirasi bersama, ya. Doa memang tidak jelas ya, tidak kelihatan walaupun kita karena tidak terlihat buah hasilnya semata tiba-tiba serta-merta. Ini sebagai satu perumpamaan doa seperti benih ya, yang ditanam dalam tanah, hasilnya akan menghasilkan 30, 30, 60, ada juga 100 kali. Doa penting untuk misi gereja, berdoa berarti berjuang ya. Jadi kita bukan yang pasif ya. Berdoa berarti kita berjuang, berjuang dengan ada pergerakan ya. Dan di sini ini sekadar kalau ini untuk sebagai peringatannya, doa memang bercambah dalam senyap. Kalau yang bising-bising itu bising kemusnahan, tapi senyap itu ada membawa kita satu daya baru ya. Banyak bertumbuh dalam senyap. Jadi walaupun kita secara geografinya kita tidak bersama dalam satu kelompok, tapi doa yang mm, tidak kedengaran sejauh mana ada persembahan dia ya. Nah, jadi seterusnya kita lihat inilah asas doa inspirasi bersama ya. Doa juga adalah asas kerasulan gereja. Orang yang mau jadi rasul mesti ada seperti Bapak Suci ya. Doa itu dia kerap menyatakan berdoalah. Go, you go and pray. Pergilah sembahyang. Itu kenyataan dia ya. Dan ini sebagai asas inspirasi kekuatan kita. Dan seterusnya ya. Dan inilah alam cipta sumber kabar keilahian. Kabarnya, kalau kita lihat Mazmur 19 1 hingga 4, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan kepada alam. Tidak ada berita dan tidak kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka berpancar ke seluruh dunia. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Seperti ada satu daya yang kita paham bahwa perkabaran keilahian ini adalah melalui alam ciptaan. Sebelum ada Alkitab tulis-menulis, alamlah yang memberi keilmuan kepada manusia. Kepada siapa yang di ladang, di kebun, dulu nenek moyang kita mengenal cuaca melalui ladang ya. Keadaan cuaca memberitakan mereka sesuatu. Banyak tanda-tanda yang mereka pelajari dan disampaikan kepada ya, anak cucu ya. Dalam Ayub pula, ya Job ya, 12, 7, 9. Bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita padamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Jadi di sini sudah ada kaitan bagaimana alam ciptaan Tuhan itu menyediakan bukan hanya saja keperluan manusia dari segi material ya, tapi bagi pengalaman, ilmu pengetahuan, perkabaran, dan juga satu relasi ya. Eh, Bagaimana kita dapat melihat melalui penulisan ini dari awal Tuhan memberi tanda-tanda dia dengan alam bumi. uh, Betapa senangnya kita mempelajari dari setiap ciptaan Tuhan ya. Ini satu pemulaan bagi kita, satu pemulaan yang baik ya. Kalau kita lihat daripada awal buku Kejadian, kalau mengikut uh, refleksi Ignatius dari latihan rohani, satu permulaan itu harus bermula dengan baik, dengan anugerah. Kita mulakan dengan anugerah ya, supaya kita tidak lupa. Anugerah tadi yaitu kesediaan alam Tuhan sudah memberikan kita kesediaan alam untuk uh, me- memenuhi segala keperluan kita. Jadi ada sudah
kesyukuran, keterbukaan, itu jangan kita lupa. Dan kebolehan kita untuk berbicara, mengenal Tuhan melalui alam. Dan bila kita sudah ada kesediaan itu, barulah kita masuk seterusnya. Apa yang berlaku? Supaya kita bersedia. Bersedia dengan satu consolation dulu, satu eh, ketetapan bahwa ada sudah kesediaan hati bersyukur. Ya, eh, ada sudah satu berkat. Jadi kita harus bersedia ya untuk meneruskan apa yang berlaku supaya senang memahami dan juga menemui. Jadi kita lihat seterusnya ya, slide seterusnya. Inilah apa yang berlaku. Baru-baru kita juga menemui selama ini mungkin di Banjir Pinampang, Banjir Pitas, ada tempat-tempat yang jarang banjir karena runtuh, papar, darurat kering, semua ini ya berkaitan ya. Mungkin dari dulu kita tidak berapa peduli, waktu-waktu ini sudah mulai jelas sesuatu yang tidak kena kepada iklim kita, sesuatu yang tidak kena kepada perkembangan-perkembangan pergerakan bumi. Dan macam ini yang demam panas yang digunakan oleh Bapak Suci. Tapi macam kita tahu boleh, biarlah panas bila dia membara akan hilang sebentar. Katakan sebagai anak-anak kecil yang sakit tidak sungguh dipedulikan, uh, kita seperti mau putuskan ya. Tanggung jawab itu macam sudah tidak lagi dikatakan pada kita, dilakukan semula. Uh, Seperti anak itu bukan lagi tanggung jawab saya. Sayalah tanggung jawab dari saya. Banyak orang ini, saya harus bertanggung pada diri saya, biar orang bertanggung pada diri orang lain. Satu, penjarakan pemutusannya antara kaitan manusia keluarga yang terpisah, yang akan kita lihat nanti ya. Jadi dalam gambar ini uh, apa yang terjadi? Mungkin ada gambar-gambar yang sungguh memilukan hati, menyayat hati, sehingga kehilangan nyawa. Tapi yang jelas di sini semua kita terlibat. Ya, Eh, ada orang pikir, oh saya tidak ada sumbang, tidak, saya tidak kaitan. Setiap sudah dikaji bahwa eh, dalam biodiversity itu kan, selain plankton yang kecil, kupu-kupu yang di Meksiko pakan dia pun ada kaitan dengan perubahan iklim, perubahan ekologi. Jadi inilah gambar-gambar mungkin jadi jeritan bumi pada kita. Apa yang sudah terjadi? Ya. Jadi kita lihat seterusnya slide-nya. Hmm. Inilah seruan dan tindakan Sri Paus. Dia keluarkan dua dokumen. Sudah dilihat tadi dan melalui video tadi kan, Franciscan itu. Tapi dokumen itu bagi orang sebagai buku akademik, dikaji, dibaca, dikongsi, dipersembahkan. Tapi bagi kita untuk benar-benar sebagai seorang Katolik, bukan sekadar membaca, harus berdoa. Segala bahan. Jadi itu yang saya mau tekankan. Jangan baca seterus dihabiskan. Seperti buku-buku lain, apa yang ada menyentuh, tinggal dulu. Biarlah sekadar mungkin dari bab pertama ada kata-kata yang menarik, yang sungguh, biarlah itu yang kita dapat. Tapi dia sungguh-sungguh sekali memberi satu impact ya. Dari sebagai doa. Kita harus lihat dokumen gereja itu memang nampak ya persembahannya akademik, tapi dia sebenarnya mendorong kita untuk berdoa. Ya Laudato Si. Dari perkabaran itu ngam 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 ngam
pada hari Pentakosta, eh, kehadiran Roh Kudus, itu penampakan atau hari kelahiran gereja baru, ini mengingat kita satu yang baru bagi kita untuk melihat dunia, apa yang berlaku, apa yang kita harus berani ya menyatakan semua. eh, ini dikatakan encyclical ini Laudato Si ditujukan kepada semua orang yang berintensi, people of goodwill ya. Sebab encyclical ini selalu ditujukan kepada dunia ya, bukan saja sekadar bishop, padri, kepada umat, tetapi kepada dunia, orang yang ingin mencari Tuhan, ingin yang ya ada kemuliaan. Supaya kita ingat ya waktu Pentakosta itu uh, kenapa mereka berbahasa kita boleh paham apa yang mereka katakan. Jadi satu common issue yang sama orang boleh paham, bumi. Kita semua berada di atas bumi. Ini yang ini satu ajakan pastoral menjaga bumi. One common issue, common language, semua orang boleh paham bumi. Ini yang satu inspirasi dari Roh Kudus, Bapa Suci pada gereja. Ya, 2015. Kemudian selepas 8 tahun, Sri Paus melihat tidak ada sungguh tindakan yang betul-betul drastik. Semua dalam apa, itulah yang saya katakan, berdoa, berdoa, tapi tidak ada perjuangan. Berbincang, 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 tapi tidak ada sungguh satu diingatkan bukan saja ada perjanjian, tapi perlaksanaan. Jadi lalu pada 4 Oktober 2023 pada kita tahu hari itulah pesta Santo Fransiskus Assisi yang sungguh melihat, membawa kepada gereja melihat bumi, Mother Earth, Sister Moon, semua dianggap ya berkatilah, bless you, cold, hot, yang panas, yang dingin, tanah, semuanya berkatilah Tuhan. Dari itulah yang satu tindakan, satu penampakan yang baru melalui seorang kudus, Santo Fransiskus Assisi ya. Tindakan segera, urgent. Dan inilah tindakan pertobatan. Laudato Deo mengajak kita tidak ada lagi harus belanga dalam tindakan pertobatan, mendengar jeritan bumi, dan secara pribadi mungkin kita tidak dapat mengubah dunia ya. Memang terlibat kepada kuasa-kuasa daripada komuniti, pada kerajaan, pada seluruh bangsa-bangsa bersatu, semua negara-negara ya, pemimpin-pemimpin. Nah, yang di sini harus kita lihat Bapak Suci sudah mendengar, melihat. Jadi dua dokumen yang mengajak kita bahwa bukan sekadar dia membaca, berdoa dan berjuang. Ya, jadi kita lihat seterusnya ya. Slide yang inilah tangisan bumi ratapan manusia sendiri. Kalau dilihat dari jauh ya, pencemaran kita selalu menempuhi apa itu kabus ya, itu yang setiap tiap bulan berapa itu sekolah ditutup ya, aduh kesian. Haze, paras apa itu haze itu ya membahayakan sehingga sekolah ditutup, sisa buangan. Semua ini mungkin kita dapat lihat budaya membuang, ini budaya membuang orang ya, bukan saja membuang barang sebagai sampah, tetapi yang di pas dipanggil the culture of the throwaway culture. Semua macam kalaulah benda ini tidak ada utility lagi, buanglah. Kalau orang-orang tua tidak lagi memberi manfaat, kasih tinggallah dia di rumah apa itu orang-orang tua. Hmm, Seperti ini ya. Jadi satu yang saya ingat juga Bapak Suci dalam perbualan kami
dia dia menekankan, baru saya ingat, menekankan jangan lupa orang tua, jangan lupa orang tua. Kalau sesusah manapun, jangan lupa orang tua. Sebab itu satu kaitan, satu relasi. Ya, semua ini uh, adalah tanda-tanda sesuatu yang berlaku, sedang berlaku pada bumi kita. Ya, perubahan ini masalah air, sekarang pun kurang air, kualitas air, biodiversity. Ada seorang Yesuit, dia seorang penyelidik, sehingga parasit-parasit itu pun dikatakan ada dalam biodiversity. Kepada siapa-siapa yang biologi memang tahu ya, ada setiap itu ada peranannya. Ya, tapi itu bila dikurang, baru-baru yang kami ada mendengar apa itu yang lab, itu penyu ya, apa kita panggil labi-labi, penyu, penyu bila uh, penyu itu pengesan kan, dia kenal laut itu tidak akan selamat bagi dia bila dia sudah tidak mampu bertelur, tidak mampu lagi turun ke laut. Sebab itu sudah jadi macam pencemaran bagi bagi apa tuh uh, penyu-penyu itu. Jadi adalah aktivis untuk pembersihan laut, pengurangan semua itu pembuangan. Semua ini melihat kualiti hidup kita merosot, sosial ekonomi, kepincangan global, ada yang itulah mengeksploitasi sumber-sumber alam untuk kegunaan mereka sendiri. Tanggapan tinggal lemah, semua pemimpin-pemimpin dunia, pendapat janggal, semua yang ada yang tidak, ada yang mengatakan, ini memang tidak berlaku. Itu yang saya katakan tadi, tidak uh, mengiktiraf, tidak mengenal bahwa bumi kita ini sedang demam ya. Itulah udah bertahun, bumi akan merawat dirinya sendiri. Eh, tapi kita juga perlu, seperti seorang ya yang sakit perlu rawatan dari luar eh, untuk kita sembuh ya. Jadi ini satu situasi tangisan bumi ratapan manusia. Kita lihat seterusnya ya, slide seterusnya. Ini biasa juga ya, what's your part of your carbon footprints, dari segi pengangkutan, penggunaan, semua ini utility, makanan ya, sumber kuasa, air, gas, metan, semua ini. Sebenarnya semua ini lebih banyak kita gunakan, hmm, lebih banyak gas-gas ini dikeluarkan. Saya tidak eh, awal-awal tidak berapa ya bahwa eh, apa tuh penggunaan apa nih ya memasak ya. Kadang-kadang ada yang masak satu hari dalam setengah hari itu berapa kali pergi masak Maggi. Masak Maggi saja 2-3 kali. Ah, sebenarnya itu juga satu contoh yang mudah ya. Ya, banyak penggunaan bukan saja gas itu, tapi dari si current, elektrik, pembuangan, kertas, semua ini activity ya, yang banyak mengakibatkan ya tenaga sumber pembuangan itu ya, dan ini ini yang dikatakan aktiviti-aktiviti manusia ini akan mengeluarkan uh, adalah gas sebetulnya karbon, metan, semua macam tidak ada yang uh, ada yang tidak nampak toksik ya, tapi bila sudah lama akan mengakibatkan demensia, lupa ya kepada memori kita ya. Jadi ini satu juga pesan dia ya, dan kita harus sedar pesan kepada aktiviti keterlampauan ya. Kita lihat slide seterusnya. Inilah yang saya mau katakan ya, the paradox of our time. Nanti yang YouTube itu kamu boleh lihat sendiri sebagai rujukannya. The paradox of time macam satu
yang ganjil ya, macam bercanggah, tapi sebenarnya itulah kenyataan kebenaran kita. We have taller buildings but shorter tempers. Wider freeways, narrower viewpoints, we spend more, have less, buy more, but enjoy. Macam ada satu ya kelebihan, tetapi dalam semua ini kita lihat nilai, nilai manusia, nilai diri, nilai akhlak itu berkurangan. Jadi apa yang dalam buku dokumen itu, satu yang sungguh menyentuh ialah bahwa eh, solusi atau penyelesaian masalah itu seperti untuk kemudahan. Untuk kemudahan ini kita gunakan cara yang ini, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan atau memberi nilai akhlak itu. Tidak memberi kita seperti yang kita kan kita boleh eh, memasak cepat dengan microwave, tapi kita tidak ada sanggup untuk menunggu ya. The waiting, the virtue of waiting. Sekarang ada satu juga uh, s- uh, uh, ajakan dalam dalam rohani, the virtue of waiting. Uh, Niat menanti. Wait for the Lord, wait for the Lord. Ya, jadi kita harus ada satu kesabaran ya. Ini kalau kita lihat semua ini big house, smaller families, convince but less time, lebih banyaklah akademik, tapi kadang-kadang tidak masuk masuk akal ya. Tidak ada sense ya. Kalau orang pergi makan pun nyata-nyata di sini dilarang merokok, dilarang membawa ini itu, nampak pakai pakai necktie, bawa bag, tapi langsung tidak mengikut arahan seperti itu. Hmm. Less sense ya. More knowledge tapi less judgment, tidak tahu menilai. Itulah orang sekarang banyak kita ekonomi ya. Ekonomi yang paling dipandang pun tidak dapat menyelesaikan masalah dunia. Banyak perbuatan. Ini satu paradoks ya, menyatakan kepada kita ya bumi sudah memberikan, menyediakan segala apa yang kita perlu. Tapi paradoksnya itu, kenapa manusia pula tidak semakin bahagia? Makin mau mengaut, eksploitasi. eh, we have added years to life, but not life to years. Ya, kita mau menambahkan, sekarang kalau ramai orang panjang sampai 80, wah makan ubat sampai 90, tapi tidak ada macam satu kehidupan nilai yang orang katakan sungguh memberi inspirasi, sungguh senang. Lebih panjang umur, lebih banyak komen atau komplain. Kurang mengira berkat ya. Nah, yang nyata all the way to the moon back, jauh ya perjalanan sampai ke bulan, mau pergi masanya. Tapi di sebelah jiran pun susah mau bertegur, susah mau jalan pergi ya. Satu satu jarak yang paling dekat pun susah. We have done larger things, but not better things. Macam hero, tapi tidak sebenarnya yang bermakna atau memberi impact ya. Ini we have clean up the air, katakan wah clean up the air. Makanya kita gunakan nanam nanam, guna spray macam di kapal, naik kapal kan ada itu sekarang. Mungkin Elis baru balik dari Jakarta, naik kapal, oke. Sekarang akan disembur anti apa itu, anti kuman kan, disembur. Ya untuk membersihkan udara, tapi awal jiwa kita mungkin tidak lagi sebersih yang kita uh, umpamakan dengan udara ya. Menguasai atom, but not our prejudice. We write more, tapi tidak tahu untuk belajar. Learn more, accomplish less. Learn to rule. We learn to rest, but not to wait. Jadi ini satu satu paradoks bagi kita yang
melihat bagaimana jeritan bumi itu nampak juga dalam kenyataan kita semua ini, keruntuhan dalam akhlak, pikiran, jiwa, relasi dengan jiwa kita sendiri dengan jiratnya. Eh, ini merupakan bagaimana ada kaitan ya, bumi yang dipijak dengan bagaimana kita menghidupi ya, nilai-nilai kita sebenarnya macam makin menghilang, turun. Kita lihat slide seterusnya kaitan ini ya. Jadi lihat semua itu macam satu ratapan ya. Ya, ini berlaku semua paradok. Tapi apa harapan kita bila melihat semua suasana begitu ya, ratapan jeritan bumi. Ini yang saya ambil daripada Laodicea. Mungkin sebagian aja untuk kita jadikan sebagai sumber doa ya. Alam pertama di dalam Laodicea pokoknya Injil penciptaan. Dia gunakan penciptaan untuk membezakan alam ya. Alam sesuatu yang kita boleh pelajari satu sistem, kami dikendalikan. Tapi ciptaan ini yang datang dari Tuhan lebih besar, lebih luas. Jadi sinilah harapan kita. Sebab dari sana, dari kitab kejadian itu, eh, dia mengamanatkan manusia berusaha dan menjaga alam. Tuhan sudah menyediakan kita satu paradise ya. Dari awal paradise itu yang kan juga dimusnahkan atau oleh Adam dan Hawa, tapi Tuhan terus tahu selagi mereka bekerja sama, selagi mereka mampu bekerja sama, toiling the land, mengerjakan, mengusahakan, Tuhan sentiasa berada, ya, membantu orang-orang seperti ini. Tanggung jawab terhadap dia adalah integral dalam iman. Maksudnya, iman itu seperti dalam surat Yakub akan kosong, tidak bermakna tanpa kerja, ya. Jadi itulah tanggung jawab dan iman bagi Rasul Yakub, Saint James, itu adalah satu yang tidak boleh dipisahkan. Ini harapan kita bahwa manusia itu bukan selalu diam. Dia ada dorongan daripada hasrat dia itu sendiri ya. Dari sana dia percaya bahwa dia sudah ditempatkan satu paradise. Jadi ada satu gerakan. Sebab alam bagi orang-orang seperti yang mencari kesempurnaan akan melihat dia sebagai anugerah, ya, sebagai perutusan. Kamu diutus untuk uh, menjaga bumi, bukan untuk menguasai ya. Ada satu interpretasi dulu bahwa go and conquer the world, go and multiply, seperti macam kita disuruh dari awal oleh sabda Tuhan untuk menguasai. Sebenarnya ada pengertian dalam seluruh konteks itu dalam sejarah keselamatan manusia kita disuruh perutusan untuk menjaga kegunaan bersama untuk membagi-bagikan kegunaan semua ini. Ya. Kita lihat bagaimana dalam cerita-cerita Alkitab itu antara uh, negara dari awal lagi ya, Nabi Nuh, Adam, Abraham dengan Lot, ada perkara-perkara yang macam bertentangan, tapi kita lihat bagaimana kesetiaan Abraham itu menjanjikan kepada satu the promised land ya, dan penjagaan itu, dan ya cerita-cerita itu dengan cerita Babel itu yang ingin menguasai dunia, bukan menguasai, kita diutus untuk menjaga dan memberi mana bersama, dan inilah semua sebagai warisan bersama. Uh, Banyak sudah kumpulan-kumpulan yang ingin menyatukan, uh, juga sebagai, bukan juga sebagai aktif satu uh, kesadarannya, ya kesadaran bahwa dunia ini harus dijaga bersama, bumi ini juga harus dikongsi bersama. Yang paling saya ingat bagi kita yang bermakna bagaimana Tuhan Yesus melihat dunia waktu dia
menjadi anak manusia. Yesus kalau dalam cerita dia itu dalam pengajaran dia banyak gunakan alam ya, bumi, ya binatang, eh, tanaman, benih, gembala, banyak ya domba, ya semua ini digunakannya, burung. Bagaimana Tuhan Yesus melihat semua ini untuk seperti yang dalam Ayub juga mengajar kita, memberi kita kabar tentang keilahian, keberadaan Tuhan, the traces of God, the imprint image of God in everything, ya. Jadi tatapan Yesus itu mengajar kita bagaimana melihat dunia waktu ini. Apa yang harus kita eh, lakukan seterusnya untuk memberi satu keyakinan kepada orang bahwa ciptaan Tuhan itu adalah mencerminkan kehadiran Tuhan, mengajar kita kepada kehadiran Tuhan. Ini semua juga dalam latihan rohani bagi Santo Ignatius, Tuhan in all things. Tuhan bekerja dalam semua kehidupan. Tuhan memberi kepada manusia segalanya. Segalanya anugerah Tuhan. Jadi bila tatapan Tuhan itu melalui Yesus kita lihat semua ini. Satu yang baru bagi kita, bagaimana kita menjaga supaya cermin alam Tuhan ini, ciptaan Tuhan, mencerminkan betapa dekatnya Tuhan pada kita. Tuhan dengan mungkin ada yang mengatakan, ya hembusan mungkin eh, bayu Tuhan dengan eh, mendekati manusia, menghibur manusia, hembusan yang menyegarkan. Tapi kebisingan itu menyatakan bagaimana dunia sedang menjerit ya. Uh, Ambil attention, take attention, give your attention. Something is not right ya. Jadi di sini kita melihat bahwa walau semua ini dalam berlaku, ada harapan. Dan harapan itu pada iman kita dari awal, dari sabda ya. Dari kita lihat sabda seterusnya ya. Apa sabda-sabda yang berkaitan. Ini dari awal lagi bagaimana manusia umpama ulat alam ya. Mazmur 22, tapi aku ini seperti ulat. Jangan takut wahai si ulat Yakub, wahai orang aku akan menolong engkau. Apalagi manusia si cacing si serangga. Dan kami akan lenyap kerana kejahatan kami seperti daun layu diterbangkan lagi. Manusia umpama rumput segala kemunya, umpama bunga di padang rumput dan enggar. Kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang selipar, sepasang sendal ya dari Amos. Semua ini bagaimana kita dengan alam manusia disamakan ya pengetahuan itu. Jadi semua ini walaupun nampak satu kerendahan, namun Mazmur 4 145 kita suarakan Tuhan, apakah manusia sehingga engkau perhatikan dia? Siapakah dia sehingga engkau mengindahkannya atau memperdulikannya? Tuhan sungguh memperduli manusia, namun dia ingin respon, tanggapan, kerjasama daripada kita ya. Dan jadi ini harus kita lihat bagaimana ya jeritan-jeritan itu sebelum jeritan itu memang sudah ada persediaan bagi semua orang. Tapi karena dosa manusia segala eksploitasi uh, timbul pula dalam bentuk jeritan. Dan apakah ini berterusan? Mazmur 144 memberi kita harapan. Tuhan mau peduli, tetap peduli dengan kita. Ya, saya selalu nampak, selalu lihat ya, apa itu? Santo Agustinus ya, dia menyatakan setiap bayi yang lahir di dunia adalah tanda Tuhan belum
give up ya. Dia belum give up on human, on us. Tuhan belum melepaskan atau ya, tidak ada peduli lagi atau menghampa dengan manusia. Tidak. Tuhan dengan adanya terus memberi ya kehadiran baik. Ini satu pekerjaan dan melihat bagaimana juga memang perkawinan itu juga dilihat sebagai satu perkongsian ya, perkawinan dalam gereja itu bahwa Tuhan juga terus menyatakan kesetiaan itu kepada gereja, the faithfulness of God ya, nampak dalam exchange of promises, dalam vow kita. Jadi ini walaupun tidak di depan muka surat kabar akbar ya, tapi inilah yang dinampak diam gema mereka itu berterusan ya, kelahiran dan juga eh, kesetiaan. Ya kita lihat ya seterusnya ya untuk selanjutnya. Ini yang diingatkan oleh Bapak Yesus. Ketika manusia mengaku mengambil tempat Tuhan, mereka menjadi musuh terburuk bagi diri mereka sendiri. Bila kita anggap, oh, saya berkuasa, saya Tuhan, di sana yang akan menjadi satu bahaya, ya, bahwa sayalah Tuhan saya, tidak ada Tuhan lain. Saya akan menjadi kuasa segala uh, tanggung jawab, apa tuh dipanggil destinasi ya adalah diri saya tanpa Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah happy ya, tidak dapat mencari diri sendiri dan selalu tidak happy. Selalu ada saja kekosongan. Sebab kekosongan Tuhan itu mereka tidak berikan pada Tuhan untuk mengisinya. Nah, ini harus kita ingat daripada Bapa Suci. Dan seterusnya dari Bapa Suci, uh, kita slide seterusnya ya, kita lihat. Ini dari pintaan ada dua ya, pintaan Paus Fransiskus kita. Tuhan telah menyatukan kita begitu erat dengan dunia sehingga kita dapat merasakan penggururan tanah hampir seperti penyakit fisik ya, the desert dan kepunahan suatu spesies kecacatan yang memilukan. Oleh karena itu, mari kita berhenti berpikir tentang manusia sebagai makhluk yang otonom, sebagai sesuatu yang I'm autonomous. Saya memiliki kuasa sendiri ya, kuasa tidak terbatas dan mulai berpikir tentang diri kita sendiri secara berbeda dengan cara yang lebih rendah hati dan lebih bermanfaat. Ya, kita harus berpikir kita bukan yang diberi otoritas yang sudut yang otonomi ya, harus rendah hati ya, bahwa kita berrelasi dengan sekeliling kita. Saya minta semua orang untuk mendampingi this pilgrimage rekonsiliasi ya. Ya, rekonsiliasi ini dengan dunia merupakan bumi kita, rumah kita membantu membuatnya lebih indah. Bumi itu berkaitan dengan martabat, pribadi dan nilai-nilai tertinggi kita. Ya. Dan inilah pintaan Paus Fransiskus untuk malam ini ya. Kamu mungkin seterusnya dalam waktu-waktu kamu akan boleh kamu lihat ya apa yang uh, mengajak kamu sungguh-sungguh secara pribadi. Ya. Dan kita lihat untuk bagi kamu ya, malam ini saya ingin uh, bagi sebagai guide, nah, slide seterusnya. Untuk renungan bersama ya, di mana dan apa ratapan saya terhadap bumi? Di mana dan apa harapan saya? Apa sabda Tuhan yang meneguhkan? Dan apa tindakan pribadi saya seterusnya? Ini sebagai soalan renungan bersama untuk dikongsikan dalam kamu ada malamnya ada Bora ya jadi ini sebagai guide question sajalah uh, sedaya mana yang kamu boleh jawab jadi sampai sini ya saya ingat cukup untuk uh, waktu ini malam ini ya oke Shirley terima kasih.
Oke, terima kasih Fada Alberto untuk paparan intensi bulan September. Sangat menarik dan bagi saya Hmm. secara pribadi yang bila Fada mengatakan itu alam memberi komitmen kepada manusia dan berpikir cuma alam. Rupanya kita dan alam saling berkaitan, saling Hmm. terkait, saling melengkapi antara satu sama lain. Apalagi bila bila mengatakan apa tadi yang Fada bilang tuh se- sebab ketika kita mengaku mengambil tempat Tuhan itu, nah balik kepada diri kita sendiri. Begitu kan, Pada? Jadi, Ya. em, mungkin ada kawan-kawan yang ada pertanyaan atau Ya. ada yang mau ditanyakan kepada Fada, silakan bertanya langsung ataupun boleh tulis di ruangan kolom chat itu. Sebelum kita masuk kepada apa nih, breakout room dalam kelompok kecil dan kita akan em, saling memberi apa yang renungan yang Fadil bagi tadi itulah tentang intensi September. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada siapa? Kita manfaatkan sesi seperti Ya, ini, tidak punya sementara kita punya soalan. board ready. Ya. Padahal mungkin kan baru-baru ini Fadil jumpa dengan Bapak Paus kan. Jadi Ya, ya. mungkin adakah dalam perbincangan singkat itu ada di apa nih Paus menekankan tentang yang dia sudah dapatkan dari perjalanan dia dari tempat-tempat yang dia lewati itu tentang yang intensi bulan ini pada kak dia. Maksudnya Ya, bukan secara tidak langsung begitu. yang saya ini melalui juga kabar-kabar ya, dari report juga perbicaraan dia dengan Indonesia. Dia amat macam bukan juga terkejut keluarga di Indonesia beranak pinak. Bilang, wah, 5 orang keluarga, itu yang menakjubkan dia ya. Eh, di mana juga ini satu tanda ya orang percaya kehidupan itu ya hayat itu dan juga ya, manusia itu inilah yang dikatakan ya, apa tuh Agustinus ya. Hmm, Tuhan belum hampa dengan manusia. Tuhan uh, God has not given up on man ya. Dan bagi saya apa yang dilihat dari segi Bapak Suci kesederhanaan dialah sepanjang itu dia menampakkannya sebagai seorang uh, pemimpin dalam segala hal dia itu sederhana. Mungkin ini yang mengurangkan hmm, apanya uh, yang kita wastage a lot. Ya, dia tidak ya. Hmm. Dan kalau ini jeritan bumi, dia dalam waktu sama, waktu itu ada sekali kalau kita ikut dalam doa Bapa Suci, dia juga mendoakan mangsa-mangsa di Vietnam yang baru-baru ini. Dia prihatin ya, prihatin tentang kebinasaan ini. Tapi waktu yang sama juga dia menampakkan harapan, harapan. Itu yang bagi saya jelas ya, bahwa itu bukan ratapan yang lebih kuat, tapi harapan, harapan yang mengangkat kita uh, bersama. Jadi dia bilang juga dalam buku Laudato si Dem itu, kalau langsung kita pasif itu macam uh, satu keputusasaan yang dipanggil is suicidal ya. Macam kita mau dia bilang itu tidak. Sebab uh, kita harus punya harapan, bukan suicidal. Hmm, langsung tidak mau bergerak, bertindak. Ya, doa ini juga ada satu uh, itu tindakan lah. Hmm. Itu yang dia berat sungguh tindakan. Pray for me dia katakan. Ya, because
Bapa Suci mendoakan setiap kita. Itu yang satu satu apa tuh insight bagi saya kan baru saya tersedar. Seorang Bapa Suci bila dia mendoakan seperti dia mendoakan setiap individu. Itu yang satu keindahan bagi saya. Bahwa setiap orang tidak ada yang hmm, terlepas bila dia mendoakan gereja. Sebab dialah ketua kita. Oke, Nah, oke, ya. Father. Thank you. Hmm. Oke, Ada seterusnya soalan ya? sebab kita punya board sudah ready, jadi Ah, kita akan masuk ke breakout room. Sementara itu kita akan dibagikan kepada 6 kumpulan. Yang pertama Belinda dengan Jeslia, yang kedua Elsie, yang ketiga Martina, keempat Marilyn, yang kelima Sis Awis, dan yang keenam Judith. Jadi sebelum itu mari kita doa dulu. ya. Silakan Sis Elis. Doa sebelum percakapan rohani. Tuhan Emmaus, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskan aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat, dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat dan iman mereka dengan lembut, dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dan seterusnya, kumpulan yang pertama, silakan kalau ada, Belinda, Ya, ada wakil kumpulan, silakan. dari kami punya kumpulan, kami tidak sempat putaran kedua dan ketiga, tapi tidak apa. Apa yang kami dapat adalah ratapan atau kerisauan yang kami alami adalah perubahan alam itu sendiri, yaitu banjir yang kami sadari itu berpunca daripada kerakusan manusia itu sendiri dan mengakibatkan tanah runtuh, rumah pun terikut tanpa persediaan, tiba-tiba banjir dan rumah dan segala harta benda pun gone. Dan juga yaitu perubahan cuaca yang panas yang mengakibatkan kebakaran hutan dan juga yang itu akan mengakibatkan tiada air sampai itu loji pun uh, tidak dapat lagi mau bagi mau cover untuk satu daerah. Kalau itu pengalaman-pengalaman kami cuaca-cuaca yang tidak menentu ini. Jadi harapan dan juga sabda yang meneguhkan kami adalah menjaga menjaga bumi ini, dan sabda yang meneguhkan itu adalah
Tuhan bersabda bahwa um, Dia beranak cucu beranak cuculah dan penuhilah buka bumi, dan juga itu memberi kami apa itu satu harapan bahwa kasih Tuhan itu berlanjutan, dan juga bila Tuhan mengatakan kasih Dia lagi di dalam Mazmur dalam sebentar tadi itu menyadarkan kami bahwa siapalah manusia itu. Hmm. Yang itu siapalah manusia itu sehingga dia memperhatikan, dan yang itu memberi kami kekuatan bahwa um, kasih Tuhan itu uh, tetap kepada manusia, dan dia juga uh, be- apa itu memproses manusia untuk terus bertobat supaya bumi terselamat dan juga manusia itu mendapat kehidupan. Dan tindakan kami, kesadaran adalah um, kami tidak lagi mengharapkan pihak-pihak berkuasa untuk apa itu memulahkan atau memberi bantuan-bantuan. Biasanya begitu mentaliti dia. Tapi kesadaran itu, pertobatan itu harus bermula daripada setiap pribadi kami Hmm. untuk mendisiplinkan diri tentang mengelola sampah, mendidik diri Hmm. untuk mengawal perbuatan dari segi pemakanan lah yang mengakibatkan penyakit, dan juga Ya. dari segi perbelanjaan lah yang menjurus kepada keborosan, dan juga bersikap Hmm. sederhana di dalam segala hal. Jadi itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima Terima kasih kasih. Belinda. Eh, Silakan kumpulan yang kedua, Sis Elsie, wakil kumpulan. Boleh dengar suara saya? Boleh. Oh, oke. Boleh, Sis. Ya, oke. Saya dan apa grup saya, kami lama di soalan yang pertama lah, di mana dan apa ratapan kami terhadap bumi. Pas yang pasti mengeluh, sebab Ya. ialah apa yang terjadi sekarang ini, jerebu. Ada satu sis Nora begitu tadi, kalau dulu tiada tuh kepala air, tapi sekarang kerap kali kita mendengar tentang Oh. kepala air. Apa yang Hmm. membuatkannya terjadi, mungkin ya penembangan pokok-pokok kan, begitu. Kerap sekali kita dengar pasal kepala air. Lepas tu bercucuk tanam, ada satu bunga dia bilang kata terkena tu air simen terus mati begitu. Jadi Oh. ada lagi dia share tu pasal air toksik tuh di mana lagi mau buang kalau bukan lagi di air ataupun di tanah. Tapi itu semua Hmm. apa bagi efek pula tanaman-tanaman yang ada yang ditanam. Jadi itu yang kami share tadi lah, menjadi persoalan lah apa yang terjadi sekarang ini, apa yang boleh kami buat Hmm. tentang hal ini. Tapi itu untuk hal-hal yang besar saya rasa. Tapi melalui kesadaran, melalui tindakan pribadi, saya rasa apa yang kami share tadi adalah tentang kesadaran diri lah, bermula dari diri sendiri. Walaupun apa dia bilang, ada satu sis tadi, um, walaupun satu orang saja yang buat, 10 juga yang tidak buat tetap juga akan merosakkan apa yang kita mula. Tapi bagi saya, kami bersetuju cepat atau lambat, walaupun satu orang saja yang mula, cepat atau lambat, slow-slow benda itu akan tetap berlaku juga. Itu dari kami. Thank you. Thank you, Thank Sis you. Elsie. Sangat menarik juga. Oke, Hmm. seterusnya kumpulan 3 ini tiada kan, Sis Elis, Sis Martina punya kelompok. Oke, seterusnya kumpulan Marilyn. Silakan wakil kumpulan.
Shalom. Boleh dengar Halo. bahkan? Shalom, selamat malam semua. Oke, saya wakil Boleh untuk dengar. kumpulan. Ya. Boleh dengar. Oke. Dari kumpulan 4. Oke, untuk kumpulan kami sama juga macam yang lain, kami tersak untuk yang soalan pertama lah. Oke, untuk yang soalan pertama tu, ratapan kami adalah berkaitan dengan banjir. Sebab dalam kumpulan kami ini, kumpulan kami terkesan banjir yang baru-baru berlaku yang 1 Julai itu, di mana satu kawasan itu tenggelam lah. Kumpulan kami di dalam era pembangunan, membangun dalam setiap tempat ini, pembangunan itu memang diperlukan mengikut era masa, tetapi manusia lupa akan alam sekitar. Contohnya macam di tempat kami ni, apabila pembangunan dibuat, mereka lupa untuk mengurus contoh dia perparitan, di mana adalah salah satu untuk menghalang banjir itu berlaku. Namun apabila aduan telah dibuat untuk pihak yang bertanggungjawab, tidak ada tindakan ataupun feedback daripada pihak atasan itulah. Jadi ada masa dia, sebab kejadian banjir itu kerap berlaku, seperti dalam kumpulan saya lah, Sicovina, dia punya area tu selalu banjir, asal hujan saja banjir, yang menyebabkan daripada merungut, daripada marah dan menerima situasi itu dengan berharap pihak berkuasa itu mengambil prihatin dengan umat, maksudnya penduduk-penduduk di sana lah. Itu yang soalan yang kedua. Yang soalan pertama. Yang kedua berkenaan dengan apakah harapan, di mana dan apa harapan, sudah saya nyatakan tadilah, yang mengharap itu pihak berkuasa lebih prihatin lah. Dan sabda yang meneguhkan itu adalah daripada Kejadian 2 ayat 15, iaitu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maksudnya Tuhan memang sudah memilih manusia yang sangat istimewa untuk mengurus taman-tamannya. Tetapi macam yang kumpulan yang lain mengatakan, disebabkan kerakusan manusia itu sendiri juga yang menghancurkan alam sekitar kita. So apa yang harapan kami ataupun apa yang kami boleh buat tu dalam satu dalam situasi yang besar, contoh dia melibatkan pihak berkuasa, itu memang hanya adalah sukar untuk mengubah, tapi apa yang boleh buat dalam kelompok yang kecil itu adalah bersama-sama untuk bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Yang pertama sekali adalah plastik bag itu jangan buang sembarangan, atau kau pergi pasar, kau pergi kedai, bawalah plastik bag sendiri. Itu adalah yang langkah pertama yang paling kecil lah untuk sekeluarga, untuk saudara mara kita. Itu sejak dari kumpulan kami. Thank you. Yes, Sis Marilyn. Oke, seterusnya dari kumpulan 5, grup saya. Silakan wakil Sis Awis. Ya, Shalom, salam damai semua. Shalom pada. Ya, nampaknya perbincangan kita pada malam ini hampir sama, yaitu lebih kepada isu banjir. Kami tadi pun kebanyakan kami membicarakan masalah banjir yang akhir-akhir ini menjadi salah satu masalah yang sangat serius lah, khususnya di Sabah kan, baru ini di bagian Penampang yang dulu banjir, dan kita takut sekarang lah, apalagi kalau musim hujan. Jadi seolah-olah kalau hujan itu menjadi satu trauma. Kalau saya kan ya, walaupun saya daripada bukit, kalau saya turun saya tengok dari atas, kalau macam saya rasa macam hujan kan, macam terpikir juga mau turun atau tidak, sebab takut nanti banjir, nanti tidak dapat balik ataupun terperangkap di sana. Jadi seperti yang kita tahu, banjir ini disebabkan salah satu daripada aktiviti manusia yang tidak terancang lah, yang terlampau, yang berorientasikan keuntungan, sehingga
pihak-pihak yang mengusahakan itu lupa apa dia punya akibat, dan bila sudah siap atau sudah berlakunya satu kemajuan kah, ataupun satu yang punya pembangunan pembinaan bangunan kah, jalan raya, dan sebenarnya ada kesan baru sadar, tapi sudah terlambat. Jadi sudah ada yang kena, misalnya kehilangan nyawa, kehilangan harta dan sebagainya. Dan itulah ratapan kami juga di dalam kumpulan terhadap bumi. Dan untuk soalan yang seterusnya, di mana dan apa harapan kami. Dan memang harapan itu memang sentiasa ada, walaupun seolah-olah kalau kita tengok betul-betul keadaan bumi, ini baru isu biodiversity, baru satu kita nampak macam seorang, kita belum tengok yang keseluruhan, belum tengok lagi sikap-sikap manusia, dan nampaknya di bumi ini semakin serasanya macam tidak selamat, seolah tidak harapan. Tapi walau bagaimanapun Tuhan sentiasa memberi kita harapan dan sentiasa menjaga kita, walaupun manusia ini seburuk manapun, Tuhan itu tetap berada di pihak kita, kan. Dan kalau saya lah kan, kita diteguhkan dengan sabda Tuhan, yaitu Yesaya 41:14, dia bilang, jangan takut wahai si ulat Yakub, wahai orang Israel, aku akan menolong engkau. Jadi walaupun manusia ini sudah jadi ulat kah, sudah sempurna, tapi Tuhan akan tetap membantu. Sekiranya kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Dan begitu juga Mazmur 1:4 tadi, 3 tadi itu, Tuhan apakah manusia sehingga kau perhatikan dia, siapakah sehingga engkau mengindahkan. Jadi kalau kita daripada sabda ini kan, kita tahu Tuhan begitu sayang akan manusia ini dan juga bumi ini, dan dia sudah menciptakan bumi ini begitu indah untuk kita kelola, tapi apa yang terjadi di sebaliknya. Dan apakah tindakan pribadi, kami juga tadi sama seperti juga kawan-kawan, yaitu semuanya bermula daripada diri kita sendiri, yaitu kesadaran diri itu sangat penting, dan daripada akar ini semua lapisan lah, yang paling yang boleh kita buat, mungkin kita boleh buat campaign kah, bermula daripada keluarga kita sendiri, dari gereja, dan selain daripada itu kita mungkin dicadangkan doa untuk bumi itu disebarluaskan juga, jadikan dia sebagai satu doa yang wajib mungkin di dalam gereja, seperti ada satu kan doa keuskupan itu, dan mungkin itu kita boleh masukkan, walaupun sekarang ada juga tuh ada tuh doa untuk ini, tapi tidak cukup, jadi mungkin kena kasih perincikan lagi. Nah, itu sajalah daripada grup kami. Terima kasih. Terima kasih Sis Awis. Silakan kumpulan Judith, wakil kumpulan. Oke, shalom Fadel, shalom semua. Oke, dari kumpulan kami pula, kami bermula dari ratapan, dan ini satu yang menyakitkan bagi kami sebenarnya, karena kami melihat bumi sudah hancur sepenuhnya. Sebagian dari kami bersetuju, semua dari kami bersetuju bahwa bumi ini sudah hancur sepenuhnya, apalagi ketika melihat gambar-gambar yang ditunjukkan dalam slide sebentar tadi. Begitu menegaskan bahwa dunia sangat hancur saat ini. Dan itu sangat menyakitkan dan menyebabkan rasa air mata saya sendiri pun terasa ingin jatuh, karena seolah-olah merasakan bagaimana jeritan bumi itu begitu menyakitkan. Dan mengapa kami rasa begitu sakit adalah karena tindakan kami sebagai manusia juga, tindakan kita sebagai manusia yang begitu lalai
menjaga amanat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di sebalik kehancuran ini, di sebalik ratapan kami ini, kami diteguhkan dengan sabda Tuhan dari Mazmur bab 144, 144 ayat 3, dan yang mengatakan bagaimana Tuhan itu begitu, siapakah manusia ini sehingga Tuhan begitu melihat atau mengindahkan manusia. Sedangkan manusia ini begitu, saya ibaratkan sebagai satu yang kejam. Begitu kejam menghancurkan sesuatu yang indah, yang menjadi ciptaan Tuhan itu. Bukankah dia sesuatu yang indah? Dan mengapa manusia itu begitu tega untuk menghancurkan? Itu yang menjadi persoalan dan menjadi ratapan juga. Dan di dalam kesedihan ini masih terselit itu harapan yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Yesus datang ke bumi, memberi keselamatan, dan itu adalah harapan selagi masih di bumi ini untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan kembali kepada Tuhan. Selagi itulah ada harapan untuk kita menjaga bumi ini. Itu sebahagian daripada harapan kami. Dan tindakan kami secara pribadi, ada sebahagian dari kami yang sudah pun menggerakkan satu kerjasama di dalam community mereka untuk menjaga alam sekitar, menjaga sungai di sekitar mereka, dan sebahagian dari kami percaya bahwa untuk melakukan sesuatu yang baik ataupun membalas jasa kepada bumi ini adalah melalui tindakan pribadi, memberi kesadaran kepada, bermula daripada akar umbi itu sendiri. Akar umbi bermakna bermula dari anak kecil sehingga kepada remaja dan dewasa, dan seterusnya kita sebagai orang dewasa yang lebih matang. Dan sudah tentu semua itu memerlukan kerjasama. Semua sudah tentu itu memerlukan sesuatu ikatan berkomuniti yang erat untuk menggerakkan. Tanpa kerjasama ataupun tanpa adanya keeratan itu dalam komuniti itu, sudah tentu setiap tindakan tidak akan mencapai ataupun terrealisasi. Itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Sis Judith. Ya. Oke, mungkin dari kelompok 3 tadi itu ada yang tidak sempat untuk membagikan sharing. Mungkin kalau boleh saya panggil Sis Valena dan juga Sis Skolastika, adakah mau memberikan sesuatu, berfungsi dengan kami? Shalom. Sorry, Shalom Sis. saya punya laptop yang satu tidak function, and then I change my laptop. So, lagi pun saya ada lambat masuk because of ada prayer di bawah tadi. So, apa yang Oke. saya dengar tadi itu sungguh menarik dan mendorong saya, bagi saya tidak boleh jawab for 1, 2, and 3, just merangkumi semua. So, dalam apa yang dalam pikiran saya, kita ini di sini, we make one paperwork, satu kertas kerja, isu dia mengenai dengan peparitan tu kan. So, satu daripada itu buang sampah tu, and then kita harus buat satu paperwork bah. Buat paperwork, dimajukan kepada environment. Saya rasa lah begitulah. And then kalau kita cakap saja kan, tapi tidak ada paperwork dia, kertas kerja dia, tidak boleh buat. Apa kita punya reference? So yang baik, we sit together, make a paperwork,
and then kita take the picture yang daripada Roma tadi itu. So kita daripada impact dia itu yang kita boleh sebagai satu isu, sebagai satu dia punya bukti yang apa yang berlaku pada saat ini. Thank you. Oke, Sis Velena. Thank Sis Skolastika, adakah mau membagikan sedikit sharingnya atau bagaimana? Oke, saya Silakan, Sis. saya berterima kasih. Tadi itu pengajaran dari Romo sangat bagus sekali, sangat memberi inspirasi pun juga. Saya ingin mengajak semua teman-teman kita bersama-sama jangan putus asa, jangan lelah, terus saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk saling menjaga bumi kita. Sebab kalau kita pelajari dari tadi itu dari Father ya, memang kita banyak menggunakan electricity gitu, dan itu sangat membuat udara kita pun tidak lagi bersih. Ya, kalau kita pikirkan ke sana, bagaimana kita sendiri nanti mau hidup kalau udara kita pun tidak bersih ya? Kita menghirup udara yang kotor kan. Jadi kita saling mengingatkan untuk terus menjaga bumi kita. Terus kita banyak-banyak recycle lah. Barang apa saja yang bisa kita daur ulang, itu kita daur ulang untuk mengurangi zat-zat kotor itu tadi dan lain-lain itu tadi lah. Dan kita juga banyak berdoa bersama. Terima kasih. Terima kasih, Sis Skolastika. Nah, sangat menarik kan, Father? Jadi saya terus minta Father untuk tanggapan dia ataupun respon dengan apa yang sudah kita bagikan tadi. Silakan, Father Alberto. Ya, terima kasih semua perkongsian tadi. Yang nyatanya kita semua dari feedback itu mengatakan kita bukan hidup dalam vacuum ya. Ini kita memang sudah berada dalam situasi yang melalui pemerintahan kita something is happening. Memang sudah menyentuh juga membangkitkan sesuatu dalam diri kita. Bila tidak rasa terganggu, maka kita langsung tidak peduli. Bila rasa terganggu, something is happen, membuat kita untuk melakukan sesuatu. Nah, budaya ini kan kalau pasal jaga recycle, restore, banyak negara contoh Taiwan, walaupun negara itu katakan ada membangun, tapi budaya dia itu menjaga sudah jadi satu kebiasaan bagi mereka untuk kalau pergi sana kan jarang kau nampak tong sampah. Masing-masing bawa tong sampah, masing-masing bawa bakul. Sampah-sampah itu sendiri bertanggung jawab. Jadi mereka kurang untuk membuang wastage ya. Bawa kalau pergi makan pun kadang-kadang bawa chopstick sendiri, bawa itu tiffin carrier sendiri, dan itu macam satu dari awal lagi sudah kebiasaan. Kalau itu truk ambil barang kan bukan bunyi truk yang bising, bunyi lagu yang macam menghiburkan pula, lagu sungguh menghiburkan. Jadi orang semua pun datang, truk datang untuk buang sampah, masing-masing apa itu sudah disediakan bagi-bagi. Jadi ini bukan macam kita tidak dapat selesaikan di sini masalah-masalah itu ini dari pemimpin. Kalau mereka yang kita pilih, kalau macam kami di sini, dekat Teresa Kok lah. Dia yang kami pergi kasih apa tuh bagi isu-isu supaya dia dapat ungkitkan dia bawa. Dan wakil rakyat itu penting ya. Bagi sama ini kerja wakil rakyat. Kalau government tidak buat jabatan, wakil rakyat pergi buat bising.
Ini penggunaan politik lah dari segi politik. Dan yang satu lagi tuh eh, jelas sekali kita semua memerhati apa yang berlaku dan juga kita ada kepedulian untuk generasi-generasi yang akan datang. Mungkin ramai mengatakan sumbangan kecil sebagaimanapun mungkin jadi ajarannya. Kita tidak boleh selesaikan masalah seperti pemimpin. Oh, eh, selesai apa tuh iklim, parit, industri. Tapi kalau dalam rumah itu sudah nampak, hmm, kalau tidak perlu beli, tidak perlu belilah. Ada orang bilang refuse, restore, recycle, reuse. Tapi yang pertama itu refuse, bukan maksudnya menolak. Tapi kalau tidak perlu gunakan, jangan ya simpan-simpan gunakan eh, langsung tidak perlu ya reject ya. Eh, eh, keterlebihan, excessive use. Ya. Kalau tidak perlu aircon, ya switch off lah waktu-waktu itu. Ya. Jadi, sorry lah, saya di Indonesia kan, bagi yang Indonesia, kipas itu jarang nampak lah. Kipas di orang Indonesia, saya sungguh salut. Dia mau natural, angin bayu itu natural. Kalau kipas macam tidak senang, oh tidak senang dia. Kami ada kawan-kawan dari sana baru pun, kipas tuh kecil saja. Itu sebagai penggerak itu udara saja, bukan untuk yang kuat-kuat ya. Lebih mungkin ini lebih yang natural, udara yang asli dibandingkan ya bayu asli. Maksud saya ini boleh dipelajari, ya boleh disampaikan contoh-contoh negara budaya orang lain yang membuat kita belajar. Mungkin fase kita sekarang ini fase kesadaran. Belum lagi fase yang ada sekumpulan terus formasi pembelajaran yang baru. Kita harus menunggu fase ini dan kita harus juga menyumbangkan supaya fase ini dipercepatkan. Fase pembelajaran baru, penjagaan. Ya, inilah uh, keterlibatan uh, semua lah. Yang satu ya memang doa. Waktu kami berjumpa dengan Bapak Suci, paling dia tersentuh bila dia nampak satu apa dalam longgokan macam satu bakul ya kami bawa Bapak Suci, inilah doa-doa mereka yang mereka mohon untuk Bapak Suci berkati, doakan. Dia tersentuh. Inilah doa umat umat yang dari reality mereka dibawa ke depan dia. Jadi dia memberkati cukup cukup apa itu kusyuk dia mendoakan sebab dua bakul dua bakul doa kertas-kertas semua macam-macam. Tapi sungguh menyentuh dia. Ini mungkin satu satu tindakan lah bahwa ya, doa itu apa itu menyatukan sudah menyatukan kita satu tindakan perjuangan yang nampak jelas ya kesatuan itu ada ikatan. Uh, Bagi saya mendengar semua malam ini kompleks masalah, bukan boleh selesai semua, tapi kita mendengar itu penting, ada kesadaran dan kita terus berpikir bagaimana tindakan kita pribadi dan kita belajar daripada budaya-budaya orang lain sungguh menjaga bumi, sungguh menghargai ya, ya, hasil resource bumi dan mengurangkan penggunaan. Kalau tidak perlulah ya. Mungkin ini satu tindakan dan sungguh menghargai ya apa yang kita ada dunia bumi ini Tuhan sudah sediakan bagi kita. Makanya kita memulakan dan
terus memberi harapan kepada mereka yang langsung tidak sedar ya. Tahun depan Pilgrims of Hope ya, kita mulailah memberi harapan pada sesama kita. Jadi untuk setakat inilah saya harap saya ada satu penjelasan atau pencerahan bagi semua. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih So, Fadel untuk ya, tanggapannya. terima kasih semua. Oke. Oke, Hmm, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa dan seterusnya berkat dari Pada Alberto. Oke, mari kita doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul secara maya dalam webinar ini. Terima kasih atas teknologi yang memungkinkan kami tetap terhubung meskipun terpisah oleh jarak. Kami memohon berkat-Mu atas semua pengetahuan yang telah kami peroleh. Semoga semuanya ini berguna bagi pengembangan diri kami dan pelayanan kami kepada sesama. Bimbinglah kami agar dapat menerapkan semua yang telah kami pelajari dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati semua pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan webinar ini, serta para pembicara dan peserta yang telah menyumbang dengan penuh semangat dan dedikasi. Kami juga memohon ya Tuhan, agar Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktiviti online dan offline kami ke depannya. Semoga Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari kami. Kami mempersembahkan doa ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan Fadel untuk berkatnya Tuhan bersamamu dan bersama dan Roh. bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, mendekati, dan juga memberkati semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terus Terima ya. kasih Fadel. Sudah. Terima kasih semua. Terima Jumpa kasih, bulan Fadel. depan. Terima kasih, Selamat malam. Fadel. Satu dalam doa. Ya. Sehat selalu.